Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Anggriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri 10 Aras Kabupaten Batubara. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya atas nama Ibu Zainab dan pengajar praktik saya atas nama Ibu Merly Gultom. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata saya yakni menyebarkan pemahaman mengenai konsep inti pada budaya positif kepada rekan sejawat dan mengimplementasikannya kepada murid guna menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Adapun tujuan dari aksi nyata saya, yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. 2. Menumbuhkan motivasi internal pada murid melalui budaya positif. 3. Menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. 4. Menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas di lingkungan sekolah. 3. Murid menjalankan keyakinan kelas. 4. Tumbuhnya disiplin diri pada setiap murid berdasarkan motivasi internal. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya menumbuhkan budaya positif melalui komponen intinya di sekolah dan meminta izin kepala sekolah untuk melakukan diseminasi di sekolah kepada rekan sejawat. Berdiskusi dengan rekan sejawat tentang diseminasi yang akan dilakukan dan menentukan hari pelaksanaan. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk konsisten melakukan penerapan disiplin positif berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dukungan yang dibutuhkan pada saat pemaparan aksi nyata yaitu partisipasi dan kerjasama dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar rancangan tindakan yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana dari sekolah yang menunjang keberlangsungan rancangan tindakan. Partisipasi dari orang tua dalam penanaman disiplin positif di rumah. Berikut ini merupakan diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah.
Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mendidik generasi penerus bangsa di UPT SD Negeri 10 Aras. Tak lupa pula kita haturkan selawat berulang salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri 10 Aras, yang saya hormati ibu-ibu guru hebat semua di UPT SD Negeri 10 Aras. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena ibu-ibu bersedia mendengarkan penyebaran materi mengenai budaya positif yang merupakan salah satu tugas kami dalam program pendidikan guru penggerak Ibu. Hari ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Tapi sebelum saya paparkan, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri 10 Aras. Pada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi nikmat kesehatan, keselamatan waktu sehingga kita dapat kembali berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka definisi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Galuh nanti. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Semoga kita diberi syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan rapat mengenai yaitu diseminasi budaya positif akan dibawakan oleh Bu Galuh, yaitu angkatan CGP angkatan ke-11. Alhamdulillah guru kita ada yang mengikuti CGP yaitu Bu Galuh. Semoga nanti guru-guru yang lain mengikuti seperti Bu Galuh ya. Yang mengikuti walaupun katanya payah katanya ya kan mengikuti CGP ini. Semoga guru-guru lain mari kita mencobanya. Semoga tetap berhasil seperti Bu Galuh walaupun masih belajar selama 6 bulan. Dari itu sekarang marilah kita dengarkan apa-apa nanti akan dibawakan oleh Bu Galuh. Semoga dapat sebagai menambah ilmu kita di sekolah ini. Dari itu saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Baik ibu-ibu, saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Tapi sebelum saya paparkan ibu-ibu, nih ada nih budaya positif. Jadi kita munculkan dulu hal-hal yang positif bagi kita. Simpel tapi bermakna Bu. Yuk senyum gitu ya. Senyum. Hal yang positif ya Bu ya. Kalau ngajar merenggut aja pun muridnya juga nggak enak lihatnya. Nah tapi Bu, saya mau ajak nggak cuma senyum aja Bu. Saya mau ajak ibu-ibu berdiri Bu. Berdiri. Bisa Bu berdiri Bu. Iya, saya mau ajak ibu-ibu berdiri dulu berhadapan Bu sama rekannya. Jangan jeli ya. Bertiga Bu boleh Bu? Iya. Nah, iya Bu. Nah, saya ingin ibu-ibu berhadapan berlatih untuk senyum Bu. Senyum ya. Senyum selama 30 detik saja Bu. Senyum dengan teman-teman yang melatih kita ya. Oke Bu, saya hitung mulai sekarang senyum selama 30 detik. Dimulai. Ini udah kita ketawa ibu ya udah lebih bisa senyum.
lagi kan salah iya senyum ya Bu ya kan. Satu jam ini senyum apa nih? Iya oke baik, tepuk tangan untuk kita semua Bu. Terlihat sepele ya Bu ya, terlihat sepele senyum, tapi itulah Bu yang diharapkan, bahwa kita datang kemari bisa full senyum menghadapi tingkah anak-anak kita Ibu ya. Baik, lanjutnya Ibu kita. Nah, sebelum kita mulai forum diseminasi kita Bu, kita buat dulu kesepakatan untuk forum diseminasi kita. Saya ada buat pemandunya Bu ya. Saya ada buat kalimat pemandunya. Saya buat menghargai siapapun. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk urutan selanjutnya, ibu-ibu boleh kasih apa yang kira-kira bisa kita jadikan kesepakatan sebelum forum kita dimulai. Iya, boleh Bu. Apa Bu? Iya Bu, ada mic-nya Bu. Ibu-ibu boleh kasih masukan apa yang bisa kita sepakati. Silent HP. Silent HP. Oke. Baik, gimana ibu-ibu bisa Bu? Silent HP Bu. Sepakat Bu? Sepakat. Oke, akan kita silentkan HP-nya. Lanjut boleh Bu, dua lagi Bu, kira-kira apa ya? Oke, boleh Bu. Tadi udah menonaktifkan suara HP ya. Kalau bisa boleh makan atau minum tapi dengan tenang. Oh iya, oke. Baik Bu, boleh. Berarti kita sepakati ya Bu, yang keempat boleh makan dan minum dengan tenang. Oke, satu lagi Bu, boleh Bu, ada Bu? Iya boleh Bu. Yang terakhir, saya meminta izin kalau mau keluar atau mau permisi, mau keluar atau mau nanya itu angkat tangan gitu. Iya, oke, baik. Kita sepakati ya Bu ya. Berarti jika ingin permisi atau memberikan pendapat harus angkat tangan. Sepakat kita Bu ya? Oke, baik. Karena sudah mencapai kesepakatan, maka kita langsung masuk ke forum diseminasi kita kali ini. Iya, baik Bu. Ada konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, berlanjut ke kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Iya, perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, ada sedikit perubahan paradigma belajar yang telah kami pelajari program guru penggerak. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya apa? Jika selama ini kita mengajar dengan masih masih teacher center ya Bu, artinya masih berpusat pada guru, maka sekarang kita diajak untuk mulai berpihak pada murid dan berpusat pada murid. Artinya tidak kita yang melulu di depan Bu. Ini begini, murid hanya mendengarkan. Namun sekarang bergeser paradigmanya Bu, kita harus berpusat pada murid. Dan paradigma barunya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, kalau kita berbicara profil pelajar Pancasila, ibu-ibu pasti udah paham. Udah paham ada apa saja yang di profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa ibu-ibu? Iya, kemudian Ya, saya juga yakin bahwa ibu-ibu sudah memahami apa saja yang tertuang di dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita sekarang Bu bergerak menuju ini Bu. Kita siapkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa-jiwa profil pelajar Pancasila. Nah,
Baik ibu-ibu, sekarang kita beralih ke disiplin positif. Kalau ibu-ibu nih ya, dengar kata disiplin positif, apa yang terbayangkan di benak ibu-ibu tentang disiplin positif? Oh ya, disiplin positif itu kira-kira apa ya? Iya bu, boleh bu. Kalau menurut saya, disiplin positif itu pendekatan atau pengasuhan yang mengarahkan kepada hal-hal positif kepada anak supaya anak itu terbiasa dengan hal-hal baik yang baru atau hal-hal baru yang baik. Ya terima kasih, boleh bu tepuk tangannya untuk ibu dua. Tadi ada lagi ibu dari sebelah sini tadi, apa bu kira-kira bu? Boleh bu pendapatnya bu? Iya bu, boleh nggak apa-apa bu? Ya, tadi kita mengatakan disiplin positif ya. Misalnya dalam mengajarkan anak, waktu itu harus tepat, termasuk gurunya juga ya kan. Itu harus tepat. Nah, datang ya senang ya, kesalahan-kesalahan itu yang harus kita perbaikin. Nah itulah disiplin positif. Iya, baik, terima kasih Bu. Tepuk tangan boleh untuk ibu-ibu hebat kita. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh ibu-ibu guru tadi ya. Kita buka sebentar Ibu, disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah pendekatan yang mengajarkan untuk bertanggung jawab dan sadar diri terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa Bu yang nilai-nilai kebajikan itu apa? Itu bahasa baru untuk kami, kata ibu-ibu yang senior. Nilai-nilai kebajikan Bu sama seperti ini Bu, membuang sampah pada tempatnya. Berarti dia bertanggung jawab. Kemudian apa lagi kira-kira Bu ya? Meletakkan perwiranya. Berarti dia Bu. Iya, seperti itu Bu nilai-nilai kebajikan Ibu. Kemudian disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Melalui disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena hadiah atau hukuman. Apa itu motivasi internal? Kita bahas di scenes berikutnya Ibu ya. Nah kemudian Ibu, ini saya punya sebuah video, mudah-mudahan ini akan membuat kita tercerahkan Ibu. Kita dengarkan sebentar ya Bu. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Frozen
bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Iya, ya. Seperti itu ya kan Bu katanya Bu ya. Ternyata disiplin itu nggak perlu dipaksa. Tapi kebanyakan memang selama ini kita sebagai pendidik justru itulah yang kita lakukan. Kita mencoba murid untuk disiplin, tujuannya baik, namun cara kita yang salah dengan memaksa. Apalagi Bu kata Ibu tadi, memang saat kita paksa mereka mampu melakukannya, tapi hanya berpengaruh pada jangka yang pendek. Mereka akan lupa. Jadi Bu, seandainya kita bergerak bersama-sama untuk berubah, apa yang bisa kita lakukan Bu? Selain cara memaksa tadi Bu, ada 3 tadi dibilangnya Bu ya, mengajak dan mendorong anak untuk melakukan yang mereka senangi, iya. Kemudian apa Bu? Iya, berdialog dengan anak. Artinya Bu, bagaimana cara kita menerapkan disiplin terhadap mereka? Salah satunya kita harus konsisten Bu, berulang-ulang. Apalagi kita yang mengajar di tingkat SD ya Bu, yang notabene anaknya masih mempunyai pemikiran yang anak-anak. Kita suruh ambil sampah, yang mau gitu ya Bu ya, ambil. Kalau enggak, masih pakai cara seperti itu kita Bu. Maka mari sama-sama kita ubah cara kita sebagai pendidik yang tanpa paksaan, Bu. Kira-kira nih Bu, hal apa yang kita bisa terapkan Bu untuk menerapkan disiplin di sekolah kita Bu? Tanpa memaksa. Dengan cara apa kita ya Bu ya bisa gitu? Dengan kelembutan Bu, iya benar Bu. Ketegasan ya Bu, lembut namun tetap tegas, iya benar Bu. Sama seperti yang kita lakukan Bu, sebenarnya sudah menerapkan disiplin pada murid Bu. Kita menyambut kedatangan murid di gerbang. Sambil tadi Bu yang pertama apa Bu? Senyum, mereka juga akan seperti itu, salam, sapa. Kita sudah menumbuhkan tanpa kita sadari dan tanpa kita paksa Bu, kita sudah menumbuhkan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Kenapa Bu? Iya Bu, boleh Bu, saya persilakan. Baik Bu, kita lanjut materi kita pada motivasi manusia. Ternyata Bu, perilaku manusia juga didasari pada motivasi ya Bu ya. Ya, ada motivasi perilaku manusia yang mendasari diri kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa pula lagi yang ini kata ibu-ibu ini? Ya, kita bahas Bu, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak Bu, murid-murid kita ini datang ke sekolah cuman gara-gara supaya nggak disuruh mamanya Bu, disuruh-suruh di rumah, jaga adik, cuci piring. Banyak Bu yang seperti itu anak kita. Udahlah, daripada aku di rumah suruh mamaku, bagus aku sekolah.
Itulah Bu salah satu yang masuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Iya Bu, benar Bu. Dia takut tidak diberikan uang jajan. Apalagi Bu kira-kira Bu yang menghindari ketidaknyamanan. Hari Selasa ini main pula masuk daripada kena marah masuklah. Itu Bu motivasinya datang. Kemudian lanjut yang kedua Bu, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masuklah seperti yang Ibu katakan tadi. Kalau di sekolah, iya benar iya Bu. Kayak mana Bu? Kalau jika sekolah pasti dikasih uang jajan sama orang tuanya. Kalau Kalau nggak sekolah dia nggak dikasih uang jajan. Iya Bu, benar. Itulah dia motivasi yang kedua Bu. Ada lagi Bu? Kalau belajar nih dapat nilai 100 kata mama dibelikan coklat ini. Dia belajar Bu. Berarti motivasi masih mendapatkan imbalan. Nah yang ketiga Bu, menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya diri sendirinya memang yang menginginkan untuk nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya gimana nih ya? Menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya dia punya cita-cita jadi guru. Bentar Bu. Iya Bu, boleh Bu. Misalnya ada seorang karena saking mengidolakan seorang guru ya kan, dia kepingin jadi guru, jadi maka dia rajin ke sekolah supaya pintar, supaya bisa jadi guru gitu. Jadi apa yang cita-citanya bisa terwujud. Itu artinya di situ aja Bu, nggak apa-apa Bu. Artinya Bu, dia memang keinginannya sendiri dan menghargai dirinya sendiri ya kan Bu, tanpa ada paksaan atau imbalan. Nah, memang guru-guru PTS Negeri 10 Aras ini cakep-cakep semua. Udah pinter-pinter kali. Ya Bu, motivasi manusia di saat guru mampu Bu, di saat kita mampu memahami ketiga motivasi perilaku tadi Bu, akan mudahlah bagi kita mengidentifikasi motivasi apa yang dimiliki oleh murid-murid kita. Ya Bu, kalau kita memahami yang ketiga tadi, akan mudahlah untuk kita menentukan motivasi apa yang selama ini dimiliki oleh murid-murid kita. Nah, untuk motivasi yang pertama dan yang kedua Bu, ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan, kita sebut dia dengan motivasi eksternal. Artinya ada motivasi yang bersumber dari luar, yang tidak dari dirinya sendiri. Hukuman dan imbalan, gitu ya. Yang tadi, nah untuk yang seperti dibilang Ibu Eca dari menggapai cita-citanya, itu kita sebut motivasi internal, berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, oke, baik Ibu-ibu, kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau dengar ini Bu, keyakinan sekolah atau kelas, berarti hal yang diyakini. Kira-kira apa ya Bu ya? Apa ya Bu? Keyakinan kelas ya Bu ya? Peraturan. Ibu bilang merapikan, kemudian peraturan kelas Bu, apalagi ya Bu ya? Ada lagi Bu? Kesepakatan ya Bu ya? Oke, baik. Kita lihat Bu, ya, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif dan berdasarkan dari curah pendapat antara guru dan murid-muridnya. Kemudian keyakinan kelas juga harus dibuat dalam kalimat yang positif dan tidak terlalu banyak, agar murid-murid kita mudah mengingat dan memahami serta menjalankannya di dalam kelas. Jadi ibu-ibu guru, keyakinan kelas. Sudahkah ibu-ibu guru membuat keyakinan kelas Bu? Sama yang Ibu bilang tadi peraturan, hampir sama sebenarnya Bu ya. Tapi Bu, kalau peraturan itu hanya kita sendiri yang buat Bu, kita yang tentukan. Gak boleh coret-coret meja. Nah, mereka patuh itu Bu apa yang kita bilang. Tapi konteksnya masih peraturan kelas. Sekarang kita buat keyakinan. Artinya kita sama-sama murid meyakini hal tersebut, kemudian kita sepakati, kita ganti dalam kalimat yang positif, dan kita buatlah sepakat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Ibu-ibu sudah buat Bu di kelasnya Bu? Iya, ada Ibu ya, ada yang belum ya Bu ya. Nah,
Banyak yang belum atau yang sudah ya Bu ya? Bolehlah Bu, saya minta Bu angkat tangan yang sudah Bu. Keyakinan Bu. Sudah Bu? Belum ya? Iya, agak berbeda deh struktur sama keyakinan ya Bu. Piket, iya jadwal piket. Ini ada satu lagi dia Bu namanya Bu, keyakinan kelas. Berarti belum ya Bu ya? Oke, kalau belum Bu, agar kita lebih memahami keyakinan kelas seperti apa, maka akan saya ajak ibu-ibu. Saya akan ajak ibu-ibu untuk membuat keyakinan kelas besok di kelasnya masing-masing Bu. Yang pertama apa yang harus kita lakukan Bu? Kita harus bertanya dulu. Anggaplah diri ibu-ibu, saya jadikan murid saya. Ya Bu ya, kita bermain peran Bu. Saya gurunya, ibu-ibu disposisikan sebagai muridnya. Nah, kita bertanya dulu Bu kepada murid-muridnya. Hal apa yang kamu inginkan untuk terbaik bagi kelas kita? Kamu menginginkan kelas yang seperti apa, Nak? Pastikan Bu murid kita jawab gitu ya Bu. Ya boleh Bu, kuat Bu. Tapi ya, pastikan Bu di kelas nanti murid kita seperti itu ya Bu ya. Untuk memudahkan kita Bu, untuk memudahkan kita merangkum apa yang murid-murid kita katakan, maka kita bisa berikan kertas post-it atau yang lainnya kepada murid kita Bu. Kita bisa ajak mereka menentukan apa yang mereka inginkan di kelas. Kita minta tulis di sini Bu. Maka saya juga perlakukan ibu-ibu seperti murid. Saya juga ingin ibu-ibu menuliskan apa kira-kira kalau ibu jadi murid, hal apa yang kita kembalikan lagi ya Bu ya, ingatan kita berapa puluh tahun ke belakang. Ibu-ibu menginginkan kelas yang seperti apa? Boleh Bu. Ibu boleh berbagi Bu mau warna apa Bu? Boleh berbagi ke sebelah sana Bu mau warna apa? Ya, jadi Bu diambil aja satu Bu, diambil satu. Ibu-ibu boleh tulis, ibu-ibu menginginkan kelas yang seperti apa? Nanti ibu-ibu izin minta maaf Bu, saya nggak memerintah ya Bu ya. Ditempelkan kemari ya Bu ya. Apa yang ibu-ibu inginkan untuk kelas ibu-ibu kita tempelkan di sini. Nanti kita rangkum untuk dijadikan satu keyakinan kelas. Boleh Bu, boleh. Sudah Bu? Jika sudah boleh ditempelkan Bu. Ibu, Iya Bu, kemari Bu, boleh kita tempelkan di sini ya Bu ya. Iya Bu, ada lengketnya langsung di belakang Bu, boleh kita angkat. Terbalik Bu. Yang lengket mana dia Bu? Ini Bu. Iya. Ibu rapi. Iya, Ibu menginginkan kelas yang rapi. Kelas yang tenang. Kelas yang tenang. Kelasnya. Boleh Bu, boleh. Itu kan hasil curah pendapat kita. Samalah Bu seperti anak-anak di kelas Bu. Akan banyak pendapat-pendapat dari mereka yang seperti ini, akan banyak dia Bu. Nyaman, indah, nyaman. Ada lagi Bu? Satu lagi. Ya oke. Itu lagi ya Bu ya. Iya. Biar kita satukan dengan yang sejenis. Oke baik ibu-ibu, terima kasih. Nah, nanti Bu, kalau di kelas murid ini kan sudah menempel seperti ini ya Bu ya. Sudah ditempelkan, maka kita akan menyatukan dengan yang sejenis Bu. Dengan yang sejenis kita satukan. Nah ini Bu ada di sini rapi, tenang, tertib, nyaman. Sama nggak ya Bu kira-kira Bu? Nah, bahasa yang anak-anak gunakan Bu biasanya masih bahasa seperti
meramunya ke dalam kalimat yang positif. Kalau rapi, nyaman, tenang, tertib, kalimat positif apa ya Bu yang bisa muncul Bu? Keyakinan kelas apa yang harus dipatuhi oleh anak-anak kita agar tercipta kelas yang rapi, nyaman, dan bersih? Iya, benar kata ibu-ibu piket kelas. Iya kata ibu Eca, ibu Cahaya. Dengan dia piket kelas, meyakini di piket kelas, maka akan menghasilkan kelas yang rapi dan bersih. Berarti Bu kesepakatan kelasnya apa Bu? Kenapa Bu? Iya, udah buat jadwal piketnya Bu ya. Tunggu Bu. Satu berarti piket melaksanakan, kita ubah ke kalimat positif ya Bu ya, benar. Melaksanakan. Iya, melaksanakan piket kelas sesuai apa Bu? Sesuai jadwal. Iya. Iya, benar. Iya Bu. Boleh Bu, silakan. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Nah, ini udah kalimat yang positif ya Bu ya. Udah enak didengar juga. Kemudian Bu, ini ada lagi yang ibu-ibu buat, tidak berlari-lari di dalam kelas. Tidak berlari-lari di dalam kelas. Kalau kita mau ubah ke kalimat positif, jadi seperti apa Bu? Keamanan ya. Iya, nilai-nilai universalnya, nilai kebajikannya keamanan. Berarti Bu, menjaga keamanan dan ketenangan di dalam ketenangan. Jadi kita ramu. Oh, berarti Bu menjaga keamanan dan ketertiban kelas di dalam Iya. kelas. Menjaga ketertiban di kelas. Nah Bu, ini ada lagi Bu yang buat nih Bu. Tidak ejek-ejekan katanya Bu. Tidak berantem. Nah, pasti muncul tuh Bu anak-anak buat seperti itu. Lagi Bu, apalagi yang bahasanya bisa ke dalam kalimat positif Bu? Tidak ejek-ejekan. Iya. Berarti harus apa Bu supaya nggak bertengkar? Ya kan kita ubah ke dalam kalimat positif. Saling menghargai. itulah yang saya tunggu-tunggu dari ibu-ibu semua. Saling menghormati. Iya Bu, saling menghargai, saling menghormati. Iya, menghargai. Iya, sesama teman dan sesama guru. Semua warga kelas, ya Bu ya. Nah, diusahakan Bu, diusahakan keyakinan kelasnya tidak terlalu banyak. 3 sampai 5 ya Bu ya, minimal 5 agar apa Bu? Agar mudah murid-murid kita mengingatnya dan menjalankannya. Setelah kita rangkum Bu, kita tuliskan kesepakatannya, kita tanya kembali Bu kepada murid-murid kita. Bagaimana? Udah sepakat ini Nak? Iya, ibu-ibu jadi muridnya. Sepakat? Nah, kalau sudah kita sepakati, maka harus diapakan Nak? Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itulah Bu saat kita ingin membuat keyakinan kelas. Bisa Ibu-ibu? Mantap, mudah-mudahan besok sudah mulai bisa diterapkan membuat keyakinan kelasnya. Oke, baik Ibu-ibu, sebelum kita masuki materi berikutnya, kita ice breaking dulu Bu, biar nggak ngantuk kayak gitu ya Bu ya. Ice breakingnya apa Bu? Nah, ini Bu, saya buat main tepuk biar bergerak. Kita main tepuk 1, 2, 3 namanya Bu. Saya contohkan dulu ya Bu ya. Kalau nanti Bu saya bilang tepuk 1, tepuknya pakai ya Bu. Prok, prok, prok. Ibu hadap kanan, bilang ha. Kanan saya ke sana Bu, kanan Ibu ke sana Bu ya. Ha. Prok, prok, prok. 4 ya Bu ya. Prok, prok, prok. Ha. Kalau saya bilang tepuk 2, prok, prok, prok. I. Tapi Bu nggak boleh bilang prok, prok, prok ya Bu. Cuma tepuknya aja prok, prok ya Bu. Ya, 2 gerakan. Ha. 1. Kalau kiri, hi, 2. Kalau saya bilang tepuk 3, maka ketuan Bu. Tepuknya 4 kali Bu.
Iya, inputnya tetap 4 kali. Nah Bu, biar tambah seru, yang salah duduk Bu. Nanti kan saya minta ibunya berdiri. Kalau salah saya bilang tepuk 1. Bu bilang kan salah Bu. Iya kan Bu? Kalau salah duduk. Tapi harus jujur ya Bu ya. Kalau salah duduk sendiri. 1 kanan. Kanan. Bilang ya. 2 kiri. Kalau 3, Bu ke depan. Bisa Bu? Oke, ayo. Salah aja kali dulu. Yang salah Bu, duduk. Ya udah salah aja dia. Iya. Rumahnya dia Ibu. Ya, oke. Oke Bu, ayo Bu. Berdiri kita Bu. Oke, kita tes ya Bu. Kita tes. Tepuk 1. Oke, bisa. Tapi masih ini. Oke, kita mulai Bu. ini ya? Ya, kita mulai Bu. Yang salah duduk. Tadi gini. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Salah duduk. Yang salah duduk. Oke, dengar lagi Bu. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Siapa Bu yang jadi belum tepuk hari Bu? Tepuknya cuma pada Bu yang tepuk hari Bu. Ya, oke. Bisa diterapkan juga di kelas kita ya, Ibu-ibu. Nah, kita lanjut Bu. Makanya sedikit lagi Bu ya. Sedikit lagi. Kenapa Bu? Boleh, silakan Bu. Oke Bu, baik. Yang berikutnya adalah pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia. Ya Bu, jadi sebagai manusia kita semuanya punya kebutuhan. Namun kebutuhannya seperti apa? Kita lihat Bu. Terdapat 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Saat kita mendengar bertahan hidup, berarti kebutuhan seperti apa Bu? Kebutuhan pokok. Seperti makan, kandang, papanya Bu ya. Kebutuhan biologis juga masuk di sini. Lanjut yang kedua Bu, kasih sayang dan diterima. Kebutuhan yang seperti apa ya Bu ya? Kalau terbayangkan kasih sayang dan diterima. Perhatian. Ibu. Iya, di keluarga, semuanya ya Bu ya, di sekolah juga kita murid-murid kita ya. Kemudian ada namanya kebutuhan akan kesenangan Bu. Butuh ya Bu ya, kita ya Bu ya. Iya, apalagi sebagai guru kita Bu ya, sebagai pendidik ya Bu ya. Butuh. Ada lagi yang namanya Bu, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dan terikat ya. Ya, kebebasan Bu. Terikat ya, maksudnya bebas tapi terarah ya. Iya. Bebas itu kan banyak ya. Iya, benar Bu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan manusia akan kekuasaan. Artinya bukan kekuasaan yang bagaimana ya Bu ya. Nanti kita pahami di sini. Murid-murid juga begitu Bu. Ketika murid Bu, ini miskonsepsi yang selalu terjadi. Nah, kita ubah mindset kita di pernyataan yang seperti ini Bu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya Bu dikarenakan ada kebutuhan dasar manusia dari diri mereka yang tidak terpenuhi. Artinya apa Bu? Selama ini kita anggap anak-anak murid kita yang melakukan kesalahan karena mereka nakal, karena mereka jahat. Namun sebenarnya setelah saya mempelajarinya di program Guru Penggerak, saya dapati juga bahwa ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Sama seperti yang 5 tadi Bu, ada. Kita lihat Bu, ada studi kasus. Iya Bu, silakan. Kita coba ya Bu ya. Kita coba dari studi kasus ini
kita bahas kebutuhan apa sebenarnya, ya Bu. Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, si Doni namanya. Beberapa anak dari kelas 2 datang padanya mengeluhkan Doni sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika ibu-ibu, maksudnya jika ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan ibu lakukan? Kemudian menurut ibu, apa alasan Doni berbuat demikian? Lalu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Doni, makanya dia berbuat seperti itu. Mana Bu? Oke, baik. Iya Bu. Enggak Bu. Kalau saya lihat dari kasus ini, tadi kan dibilang Doni ini sering meminta nasi ya sama teman-temannya, minta bontot dengan memaksa, ya kan? Kawan-kawannya tentu aja marah, ya tentu aja marah, karena hampir setiap hari dia ya. Iya Bu. Nah, kalau saya sebagai guru ya, itu akan saya teliti dulu kebenarannya. Nah, selidikin atau teliti dulu, dilihat dulu beberapa hari pengaduan terhadap anak tersebut. Setelah sudah kita teliti dan setelah sudah kita lihat, barulah Doni kita panggil secara empat mata, karena kita itu perlu menghargai si Doni, ya kan? Iya Bu. Karena kan kita harus tahu mengapa dia berbuat seperti ini. Apa alasannya? Lalu kita sebagai seorang guru harus terjun, lihat keadaan anak tersebut. Setelah kita lihat, ya ternyata anak ini adalah broken home, atau terjadi dia anak orang berada, tapi ibu bapaknya selalu keluar. Contoh, mamanya dia kepala sekolah, bapaknya pejabat tinggi, ya kan? Jarang berjumpa makan. Yang ada hanya pembantu atau asisten rumah tangga, jadi dia makan sendiri. Kurang perhatian. Ya. Jadi itulah dia berbuat, kalau kita pandang seperti nakal ya. Padahal dia enggak, dia mencari kalau bilang overacting, ya kan? Lalu secara pribadi kita panggil orang tuanya. Tapi orang tuanya kita beri pandangan-pandangan. Kita jangan kita pulang nasihat orang tuanya ya, kita tunjukkan, bukan berarti kita apain anaknya, ya kan, supaya anaknya diperhatikan ke depan, diberi kasih sayang, diberikan perhatian, walaupun ibunya seorang pejabat, tapi sebenarnya dia tahu, ya kan, cuma karena banyak kali keluar ya, sehingga kita perlu perhatian, khususnya saya lah, karena saya seorang guru ya, terjadi terhadap anak saya itu pun saya harus terjun, itu nggak usah cerita orang lain, kepada diri anak-anak saya yang 3. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu Bu untuk Ibu Guru kelas 1. Nah, apa yang dikatakan Ibu Guru kelas 1 tadi Ibu kelas 2 sudah mencerminkan posisi Ibu Ambar, Ibu ya. Artinya apa Bu? Sebelum kita buka kebutuhan dasar apa, saya baru menjelaskan sedikit. Nggak pun saya jelaskan, ibu-ibu yang mengungkapkan kebutuhan dasar itu apa sudah terpenuhi di SD UPTS Negeri 10. Tepuk tangan Bu untuk SD kita Bu. Detektif ya. Oke, jika kita bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Jika ibu-ibu jadi Ibu Ambar, apakah setuju dengan pendapat Bu Ratna Doninya kita panggil dulu Bu? Iya. Nah, terungkap oleh Ibu Ratna tadi bahwa Doni bukan makan, melainkan ada beneran kebutuhan yang tidak terpenuhi dari si Doni. Kita lihat Bu alasannya. Nah, sama seperti Bu Ratna bilang, bisa saja enggak gitu ya Bu ya. Maka keluarlah Bu alasannya yang pertama. Harusnya saya tutup dulu nih Bu. Jika alasannya, nah saya tutup lagi deh. Kata Bu Ratna tadi, alasannya dia nggak bawa bekal ya Bu ya, menyebutkan nggak bawa bekal. Kira-kira nih Bu, kalau dia nggak bawa bekal, terus dia akan bawa orang, berarti kan dia kenapa Bu? Berarti Bu, kebutuhan dasar manusia apa yang tidak terpenuhi Bu?
Benar nggak ya? Ya. Alasan yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa saja bukan karena tidak masak ya Bu ya, tapi karena sering keluar atau apa jadi tidak itu. Kemudian ada lagi loh Bu, tadi Ibu Ratna mengatakan. Alasannya apa lagi kira-kira Bu? Kebutuhan dasar apa lagi Bu yang nggak terpenuhi Bu dan cerita itu? Kasih sayang. Kita buka Bu. Iya. Ada dia Bu. Karena apa? Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia Bu. Kalau dia berbuat seperti itu, pasti temannya kau aja pun. Bu, si ini katanya Bu. Ya Bu ya, dia senang jadinya Bu. Dia sering-sering disebut sama kawannya. Oh iya Bu ya, pas harus Satria. Harusnya tadi Bu kasusnya kita ganti Bu, Satria gitu ya Bu ya. Nah, inilah dia Bu. Apa yang diwacanakan terjadi sesungguhnya di lapangan yang kita hadapi. Jendra juga ya Bu ya. Iya, berarti ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Kemudian Bu ada alasan yang ketiga lagi Bu. Karena teman-teman yang ngambil itu Bu pasti dia takut ya Bu. Iya, karena teman-temannya takut dan nurutin dikasih aja, maka dia sudah memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi akan rasa kekuasaan. Kepala preman ya Bu. Lanjut, ada alasan yang keempat lagi Bu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah, karena dia merasa bosan dengan bekalnya, misalnya Bu dia udah dibekalin, tapi karena ibunya pekerja lagi kata Ibu Ratna, yang dibawakan cuma nugget goreng doang setiap hari. Temennya yang lain bawa sayur, makanannya bervariasi, ya kan Bu? Jadi direbutnya karena dia merasa bosan dengan bekalnya. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk merasakan makanan-makanan lain yang tidak diberikan di rumahnya. Harusnya dia bisa bilang, "Ma, aku nggak mau makan ini," tapi karena nggak bisa bertemu dengan orang tuanya yang sudah pergi pagi-pagi, dia nggak bisa sampaikan Bu ke orang tuanya, hanya bisa menerima bekal, makanya dia berulang di sekolah. Iya, satu lagi Bu. Ya, dia melakukannya cuma iseng aja Bu. Iseng. Memang suka ganggu kawannya. Dia iseng, senang gitu Bu. Dia lihat anak-anak lain nangis. Lihat anak-anak lain merepet-merepet. Iya, pasang Satria Bu ya. Dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Ada rasa senangnya Bu saat teman-temannya itu marah, jengkel sama dia. Itulah Bu, tujuan dia main-main karena mencapai kebutuhan dasar kesenangan. Tapi kawannya marah, dia nggak tahu kalau temannya marah. Iya, bergantian ya Bu ya. Nah, jadi Bu, dari kasus si Doni ini, marilah Bu sama-sama kita membuka mindset kita Bu. Jika kita dapati anak yang seperti si Doni, kita jangan anggap dia lain dari temannya, jangan anggap dia nakal, jangan anggap dia jahil. Ternyata, apa Bu? Ternyata Bu? Iya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan dirinya. Wah, ini mati nih kayaknya pembahasannya gitu ya Bu ya. Kemana Bu kita Bu? Mau ice cream lagi kita Bu? Lanjut atau ice cream lanjut? Oke, kita lanjutkan Bu. Oke, baik Ibu-ibu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Posisi kontrol restitusi. Nah Bu, setelah kita mendapati murid yang seperti Doni, kita sudah memahami kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi dari Doni, maka selanjutnya kita harus memposisikan diri kita pada posisi kontrol restitusi. Apa itu? Kita lihat bersama. Ya,
ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita pahami agar kita menjadi guru-guru dan pendidik yang memang benar-benar mendidik generasi bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama Bu, sebagai penghukum. Ini ya saat bilang seperti ini, ibu-ibu udah punya gambaran. Oh iya ya, tahu aku nih. Seperti itu nih ibu-ibu nih. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini dia Bu. Ada tabel posisi kontrol restitusi Bu. Selama ini, kalau kita lihat sini Bu, kira-kira posisi kita di mana Bu? Dalam menghadapi anak-anak, selama ini posisi kita di mana? Kalau untuk yang pertama Bu, nih posisi kontrol yang negatif sebenarnya. Sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu masuk ke posisi kontrol yang negatif. Saya juga tidak memungkiri Bu, bahwa selama ini saya masih berada di posisi penghukum. Iya, maka kita lihat Bu nih, guru berbuat apa sih yang masuk ke penghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, bahkan cuma menunjuk-nunjuk saja Bu, sudah masuklah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian apalagi katanya Bu, menyindir, apalagi menyakiti. Kalau menyakiti insya Allah tidak, iya Bu ya. Menunjuk-nunjuk saja Bu, ternyata posisi kontrol kita menghukum. Iya, menyakiti tapi hatinya ya Bu ya, nggak fisik. Iya. Iya, pembuat orang merasa bersalah. Artinya apa Bu? Saat ada murid melakukan kesalahan, kita contohkan aja Bu setiap hari Senin, nggak pakai dasi, nggak pakai topi. Mana topimu? Lupa Bu, tinggal. Lupa-lupa aja pekerjaanmu. Nah, uang jajan nggak lupa, kita bilang Bu. Udah menyakiti ya Bu ya. Berarti udah jadi penghukum nih. Terus kita bilang lagi Bu seperti ini. Kamu konnichiwa, kecewa lah Ibu sama kamu nak. Kamu aja yang nggak pakai topi. Nah, dengan bahasa kita seperti itu Bu, jadilah posisi kontrol kita membuat rasa orang bersalah Bu, membuat orang merasa bersalah. Yang bagus jadinya yang mana? Kayak gitu ya Bu ya. Identitas berhasil atau sukses itu ada di posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk sebagai teman, yang seperti apa Bu perkataannya? Saat anak bermasalah Bu, ditanya, mana topinya nak? Ketika, kayak mana Bu? Terus nanti Ibu bilang, ya udah sambil tepuk bahunya kan Bu. Ya udah, nanti Ibu bantu ngomong sama orang tuanya ya. Nah, itu posisi kita, dia akan merasa bahwa kita seperti teman. Pemantau Bu, kita bisa tanya nada kita di bawah yang mana-mana Bu. Lupa-lupa aja. Nah, kita sebagai pemantau kita ingatkan Bu dia sama peraturan kita. Topi kan merupakan peraturan sekolah kita. Jangan lupa lagi pakainya. Nah, dengan kita mengaitkan ke peraturan, mengingatkan dia akan peraturan, posisi kita adalah sebagai pemantau. Posisi yang paling penting itu Bu, sebagai manajer. Oke Bu, keluar lagi studi kasusnya Bu. Pak Joko mendapati Andi datang terlambat lagi pagi ini. Pak Joko berkata Bu, terlambat lagi. Apa alasan kamu kali ini? Andinya jawab, saya bangun kesiangan Pak. Dijawab sama Pak Joko. Udah, jangan banyak alasan. Sekarang kamu masuk ke dalam sambil berjalan jongkok. Kalau seperti inilah Pak Andi Bu. Nah, posisi kontrol Pak Andi masih sebagai apa nih Bu? Sebagai penghukum. Benar. Iya. Iya, masih seperti itu juga Bu ya, masih marah-marah. Nah, kalau yang ini Bu,
Bu Retno mendapati Arvin tidak pernah ingin menulis di kelas. Setiap ditanya, Arvin berkata tidak bawa pensil. Arvin, kenapa tidak menulis, nak? Tidak ada pensil, Bu. Arvin, kamu selalu seperti itu. Setiap hari kamu tidak kasihan dengan ibu yang sudah lelah meminta kamu menulis. Kira-kira Bu, kalau gurunya ngomong seperti itu, posisi kontrol apa Bu yang dilakukan? Membuat rasa bersalah. Berarti Bu masih bersifat negatif atau sudah positif Bu walaupun seperti itu? Masih negatif. Nah, Bu, nanti saya keluarkan yang itu. Kalau kita berbicara di kasus yang ini Bu, tindakan apa yang bisa kita lakukan kalau posisi kontrol kita sebagai teman? Apa yang bisa kita katakan Bu kalau kasusnya seperti ini? Boleh Bu, boleh. Gak apa-apa Bu, biar kedengaran dia. Nah, Ibu posisikan diri Ibu memiliki kontrol sebagai teman. Ya, dari kasus ini banyak terjadi di kelas saya. Iya, Ada banyak yang alasannya tidak membawa pensil atau pulpen. Jadi kalau menurut saya, biar supaya tidak menjadi kita sebagai penghukum, tidak menjadi rasa bersalah, saya memberikan solusi atau meminjamkan barang saya atau menanyakan teman lain yang mempunyai lebih pensilnya atau pulpennya. Menurut saya itu solusi tanpa harus menghukum dia. Atau walaupun sebelumnya saya ingatkan kembali kenapa pulpennya atau pensilnya tidak dibawa setiap hari seperti itu. Jadi ya pada saat itu saya pinjamkan aja pensil saya yang meminjamkan atau temannya. Menurut saya itu solusi untuk hari ini. Tapi berikutnya saya ingatkan beli sama orang tuanya. Iya, jika Ibu Jamila berkata seperti itu, Bu, posisi kontrol apa Bu yang sudah ditempati oleh Ibu Jamila? Sebagai siapa di posisi Ibu Jamila sekarang? Ibu Jamila mengingatkan kembali itu. Iya, besok bawa ya nak ya. Nah, sudah pemantau mengingat kembali ya kan Bu bahwa pensil itu penting. Gitu katanya ya. Nah, oleh kita adalah sebagai manajer. Karena apa Bu? Saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita mampu berbuat sesuatu bersama dengan murid, sama yang dilakukan Bu Mila tadi. Kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab. Iya Bu, besok saya beli Bu. Saya bilang mama Bu, nggak lupa. Kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Namun, Ibu Jamila tadi langsung memberikan solusi. Belum bertanya solusi apa yang bisa diperbuat. Maka posisi Ibu Jamila masih di pemantau. Belum sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, kita bertanya Bu kepada muridnya. Solusi apa yang bisa dilakukan atas kesalahan yang telah dia perbuat. Kalau ibu boleh nambah ya. Iya boleh Bu, boleh. Kalau ibu dulu terjadi kasus sama Jendra, ya kan? Jendra ini menulis dia tak mau, memang lengkap ya, semua ada, dia lengkap. Terakhir setelah ibu lihat beberapa bulan ya, kita nanti lihat beberapa bulan ya, lalu ibu pindahkan dia, saya duduk di situ, ibu pindahkanlah dia duduk di dekat ibu, tempat saya, tempat ibu. Nah, tulislah dia ya kan, tulis, kita pantau, terus pantau. Nah, setelah itu begitu juga, tanpa nggak kita pantau, kadang dia nggak nulis. Kalau kita pantau dia nulis. Lalu ibu solusinya, ibu panggil orang tuanya. Walaupun dia orang tuanya sudah menitipkan kepada ibu ya, ibu panggil orang tuanya secara empat mata. Ibu tidak menyalahkan Jendra ya, tidak menyalahkan mamanya. Kita kan harus
sebagai teman atau sahabat ya. Terus orang tuanya mengontrolnya. Setelah ibu lihat lagi, lalu kita mengambil suatu solusi mengatakan bahwa anak ini ABK, anak berkebutuhan khusus tapi yang tidak parah, namanya EQ. EQ apa namanya ya? Dia kalau dilihat dari luar fisiknya sempurna, tapi EQ ya, EQ-nya sangat lemah. Jadi kita solusikan kepada orang tuanya sebagai kontrol ke dokter, ya, spesialis ahli otak. Sampai Mama Jenderal itu saya pernah mengatakan kepada ibu bahwasannya dia meminta saya tetap di mana saya jadi guru di situ lah dia, ya kan? Tapi mana mungkin gitu. Berarti kalau kita seperti itu, apa gunanya guru lain? Bukan kita kan pensiun udah tua, ya kan? Jadi kita nggak bisa juga karena guru tua di sini, nggak bisa menghadapi kelas itu, ya guru tua itu salah juga. Apalagi kita gunanya guru, kita kan belajar juga psikiater jiwa, jadi anak itu perlu ke dokter, ya kan? Spesialis, dan mamanya itu menerima. Memang dia sebenarnya isolasi dia kan. Ada juga yang kelas 2 itu partisipasi itu juga ya kan. Jadi ya menimbang mengingat ya kita tanya hati bagaimana perasaan kita seandainya anak kita seperti itu. Gak ada orang tua menginginkan anaknya seperti itu. Nah itulah yang bisa saya berikan pendapat, bukan berarti menyalahkan mana-mana. Saya ini hanya menimpali, ya kan. Terima kasih ya Bu ya. Artinya apa Bu? Artinya secara tidak langsung sudah tertanam di diri ibu-ibu posisi kontrol yang tepat seperti apa. Ya kan Bu? Hanya saja kita tidak memahami posisi kontrol apa namanya. Ya kan Bu? Setelah saya paparkan, ternyata ibu-ibu sudah mampu menempatkan diri ibu-ibu di posisi kontrol yang mana. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya baik Bu. Nah, ini mungkin paparan saya yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi Bu, saat kita sudah mampu mengetahui kebutuhan dasar anak, kita sudah memposisikan diri kita sebagai posisi yang terbaik di manajer. Saat kita menyelesaikan masalah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog Bu, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam tahap 3 restitusi, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memvalidasi tindakan. Yang kedua, validasi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang murid hadapi. Di bagian pertama Bu, di menstabilkan identitas. Nah, di pemikiran kita Bu, anak itu berbuat salah ya karena dia salah aja. Ya memang perlakuannya salah gitu ya Bu ya. Nah, dengan kita menyatakan memang kamu lah yang salah, berarti Bu, kita menjerumuskan dia, mendoktrin pemikirannya bahwa dia orang yang gagal dengan kesalahannya. Nah, maka di sini tugas kita menstabilkan identitas gagal itu, Bu. Kita lakukan dengan memanggilnya, ya Bu ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Sama halnya Bu dengan kita mengatakan nggak apa-apa, buat salah itu wajar, gitu ya Bu ya. Ini dia Bu. Saat kita panggil, menstabilkan identitas itu, kita bisa berkata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kita tambahin lagi Bu nanti, agar dia tidak berbuat seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Artinya apa Bu? Dia tidak akan menjadi orang yang gagal. Dia akan merasa, akan timbul sendiri Bu rasa bersalahnya. Kemudian Bu, setelah kita lihat identitasnya Bu, kan anak Bu ya kalau bersalah kita panggil tuh udah gemuruh itu, udah ketakutan. Salah Bu ini ajab. Nah, itu yang kita stabilkan Bu, kegemuruhannya. Kemudian kita validasi Bu tindakannya.
Kita validasi tindakannya yang salah. Iya Bu, boleh, silakan Bu. Validasi tindakan yang salah dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku murid yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan pasti memiliki alasan. Sama seperti Doni tadi ya Bu ya, dia ambil bekal namun ada alasannya tersendiri. Nah, dalam validasi tindakan yang salah Bu, kita bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kalian patut bangga dengan diri kalian sendiri karena kalian telah melindungi sesuatu yang penting buat kalian. Artinya Bu, dengan dia berbuat seperti itu, kita tetap bisa membangun semangatnya Bu. Ibu, ada segitiga menanyakan dalam proses tahapan segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan bermakna kepada murid guna memunculkan motivasi internal di dalam murid untuk menyelesaikan masalah dan mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, apa yang bisa kita katakan Bu? Apa keyakinan yang telah disepakati di kelas? Keyakinan kelas apa yang kamu tidak patuhi dengan berbuat demikian? Nah, kalau saya terangkan seperti ini, Bu, rasanya masih mengambang. Maka, oke, baik Ibu-Ibu, bagaimana sih sebenarnya cara kita menerapkan tahapan segitiga restitusi tersebut kepada murid yang bermasalah? Nah, saya sudah ada Bu menerapkan bagaimana cara menstabilkan identitas murid yang bersalah, kemudian memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sudah melakukannya Bu, mudah-mudahan video berikut bisa membantu Ibu-Ibu untuk memahami bagaimana tahapan segitiga restitusi itu berlangsung. Assalamualaikum. Emang ya? Nah, itu Bu ya. Tadi saat saya berkata, nah wajar kalau Alvin marah. Nah itu ya Bu, itulah tahapan menstabilkan identitasnya. Kita naikkan dulu Bu dari rasa bersalahnya. Lanjut ya Bu. Nah, tahapan sini udah masuk kita Bu ke menanyakan keyakinan.
Nah, begitulah Bu kira-kira tahapan pelaksanaan segitiga restitusi yang harus kita lakukan kepada murid. Ya Bu, memang selama ini Bu, benar cara kita masih terbilang jadul ya Bu ya, kalau kata anak sekarang jadul. Masih terbilang seperti guru-guru kita yang terdahulu. Iya, gimana Bu? Iya, tahapan penyelesaian masalah kita masih terbilang kuno. Untuk sekarang Bu, seperti inilah Bu yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara Bu. Kita menyelesaikan segala permasalahan yang murid lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, penyebaran materi tentang budaya positif telah sampai di sini. Harapan saya, besar harapan saya, ibu-ibu guru semua mampu memahami pemaparan materi yang saya berikan, mampu melakukan yang terbaik untuk membangun sekolah kita menjadi lebih baik, mampu menjadi pendidik yang menuntun murid-muridnya sesuai dengan kodratnya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Ibu-ibu, semoga kita juga bisa sama-sama bergerak dan menggerakkan agar mampu menciptakan perubahan yang terbaik untuk UPT SD Negeri 10 Aras. Terima kasih untuk waktu yang sangat bermanfaat ini Ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya berikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Galuh Anggra ini. Setelah saya mengikuti acara ini, ya di sini saya dan rekan-rekan guru-guru kami jadi mengetahui, jadi tambah wawasannya sebagai guru yang muda menjadi luas pengetahuannya, yang tua menjadi luas lagi. Jadi di sini kami bisa mendidik anak-anak, bisa menjadi anak murid yang atau guru dan anak murid ini kita bisa didik, bisa yang salah kita didik dengan yang baik, dan kita tuntun mereka untuk mencapai masa depannya. Dan sebagai guru kami pun tahu apa kesalahan yang perlu kami perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya oke. Gimana tadi olahraganya? Seru nggak? Seru. Main apa tadi? Ya oke, baik, kita tinggalkan pelajaran olahraganya. Sekarang kembali lagi ke kelas. Sebelum memang mengajarkan kamu, sebelum kasih tahu kita mau ngapain, oke? Kita ice breaking dulu ya. Kita pakai ice breaking mana? Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Katanya keluar suaranya. Oke baik, gak masalah, gak apa-apa ya. Berarti kurang konsentrasi, siap olahraga. Hari ini mau kita semua membuat keyakinan kelas. Apa itu Mem? Hampir sama seperti peraturan kelas. Tapi kalau peraturan hanya Mem sendiri yang buat. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Jadi Mem sama kamu semua hari ini mau buat keyakinan kelas. Oke? Sebelum buat ke sana, Mem mau tanya dulu lah. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Kelas yang gak ribut, Mem. Afif? Lagi? Siapa lagi yang kenal nih? Siska apa nak? Ya, lagi.
ya. Pink, siapa pink tadi? Alvin pink. Oh, belum. Nih, siapa lagi, Nak? Siapa lagi yang mau lempar kertas post-itnya? Udah apa udah? Udah. Oke, udah? Semuanya udah punya kertas post-itnya? Ya, baik. Sekarang kamu boleh tulis kamu menginginkan kelas yang seperti apa. Ayo, boleh tulis. Tulis kan? Ya, ditulis. Kalau sudah ditulis, mau kertas yang seperti apa, kelas yang seperti apa, nanti tempel ke depan. Nah, apa, Bal? Tulis. Udah, tempel, boleh tempel di depan. Ayo, 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 maju, maju, tempelkan di depan. Sini, sini, biar nanti Memi bisa di situ, di sana. Oke. Ya. Ya. Nanti kebalik. Nah, gini aja. Kalau kebalik itu yang nggak nampak lah. Gini aja. Nah, mendekat. Nah, oke, dah. Ya, tempel, 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 tempel. Memang aku nggak nyampe di atas, Memi di bawah juga nggak apa-apa. Ya, tempel, tempel. Di bawah ini, di bawah. Punya teman-teman. Di bawah sini, sini. Sini, Cak. Sini, sini, tunggu gantian sama teman-temannya di bawah, di bawahnya, di bawah. Yang terbalik itu pasti kamu. Di sini sayang, di sini nanti Mem tuh di sini situ, di sini kamu. Enggak lengket nih, terbalik ini yang lengketannya ini kan lengket nih. Di bawahnya. Ya, terus. Ya, mana lagi? Habis. Belum. Sini. Lagi belum, yang lain belum. Kayla belum, Kayla. Udah lengket, Mem. Lengket nanti kamu tulis, nah. Jatuh. Bentar, terus lagi. Mana? Tuh. Nah, kan lengket. Saya punya apa, Pin? Ya, oke. Ya. Ini hasil yang sudah kamu tulis. Kamu mau kelas yang seperti apa? Membaca dulu. Jadi satukan dulu mau yang mana ya. Ini kelas yang nggak ribut di sini, yang bersih. Ini juga bersih, nggak bertengkar, nggak kotor. Iya. Nah, kalau yang kamu buat ini kelas yang tidak bersih, nggak begaduh, nggak ribut. Nah, itu kan bahasanya masih pakai bahasa kamu sendiri ya. Sekarang kita ganti kalimatnya, nak. Jadi kalimat yang lebih positif, yang lebih enak didengar. Yuk kita buat keyakinan kelas kita. Nah, tadi di situ membaca kelas yang bersih. Berarti harus apa nih biar kelasnya bersih? Selain itu menjaga. Iya. Menjaga kebersihan apa, nak? Iya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas artinya, ya kan? Berarti nggak boleh kotor, nggak boleh ini masuk tadi ya kemarin. Nah, ini ada juga nih kamu buat nggak boleh ribut, nggak boleh bertengkar, apalagi tadi nggak boleh berantem. Jadi bagaimana kalimat positifnya kita buat? Kalau begaduh, bertengkar, berantem berarti harus saling apa? Selain itu lagi? Lagi? Iya. Saling menghargai. Lagi saling apa lagi tadi kamu bilang? Iya, saling menyayangi sesama teman. Kemudian ada lagi nih yang buat tidak boleh datang terlambat katanya. Nih, tidak boleh datang terlambat. Berarti harus apa kamu, nak? Ya, berarti itu namanya apa? Apa namanya? Disiplin kok.
maka nggak ada lah yang tadi yang kamu bilang begaduh, ejek-ejekan, nggak akan tercipta lah itu semua. Oke? Setuju? Assalamualaikum. Halo, saya Zikri. Saya kelas 6 UPT SD Negeri 10 Aras. Halo, nama saya Nurjadina Sasha. Saya dari kelas 6 UPT Negeri 10 Aras. Assalamualaikum, saya Azam, kelas 6 UPT SD Negeri 10 Aras. Assalamualaikum. Halo, nama saya Siska, kelas 6 UPT SD Negeri 10 Aras. Senang. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Penting. 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 Supaya kelas kita menjadi tertib. Tidak ada ketertiban dalam kelas. Terima kasih. Supaya kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih.